pengetahuan. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan sehingga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nama saya Insan Latifah. Saya akan membacakan slide yang kedua. 1. Asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografi dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Saya Ilham Ramadan, saya akan membacakan slide ketiga. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Musuli, dan anaknya Ishak. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa Arab banyak yang mulai masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa ini memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Qadri akan membacakan slide keempat. Pengaruh Persia juga sangat kuat di bidang pemerintahan, seperti yang sudah disebutkan di atas. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan penerjemah. Penerjemahan ilmu pengetahuan yang berasal dari luar dunia Islam terjadi secara besar-besaran pada zaman dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Kemenangan tentara Islam pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Rashid dari dinasti Abbasiyah atas Bizantium, Romawi Timur, memunculkan sebuah gerakan intelektual dalam sejarah Islam. Gerakan intelektual tersebut, menurut sejarawan Philip K. Hitti, disebabkan oleh masuknya berbagai pengaruh asing seperti Yunani, Persia, dan India. Penerjemahan dimulai dengan menerjemahkan karya ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra dari bahasa Yunani, Persia, Sanskerta ke dalam bahasa Arab. 3/4 abad setelah berdirinya Baghdad, yaitu pada awal abad ke-9, pusat dunia literatur Arab itu telah memiliki karya-karya filsafat utama Yunani, seperti karya Aristoteles, Plato, dan juga karya-karya Persia serta India. Era penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah berlangsung selama abad mulai sejak 750 Masehi. Persentuhan dengan budaya Yunani bermula ketika dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun mulai memasuki wilayah kekuasaan Bizantium seperti Antioquia, Iskandaria, Suriah, Amorium, dan Ankara. Bahkan Khalifah Al-Mansur diriwayatkan berhasil memperoleh sejumlah buku dalam bahasa Yunani sebagai hadiah dari Raja Bizantium. Titik tertinggi pengaruh Yunani terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Ansari. Di sini saya akan membacakan slide ke-6 dan slide ke-7. Para penerjemah historian tidak tertarik menerjemahkan karya-karya sastra Yunani. Mereka umumnya lebih sering menerjemahkan karya Yunani bidang filsafat, kedokteran, ilmu pengetahuan, dan astronomi. Dengan demikian tidak terjadi kontak antara pengetahuan Arab dan drama, puisi, serta sejarah Yunani.
Karya-karya yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab seperti buku kedokteran Yunani karya Galen, wafat 200 Masehi, matematika, dan ilmu pengetahuan gabungan karya Euclides, wafat 300 sebelum Masehi, yakni Elemen dan Almagas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Majisti, serta karya Claudius Ptolemaeus, wafat pada tahun 168 Masehi. Salah satu penerjemah pertama dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab adalah Abu Yahya Ibnu Al-Batrik, wafat pada tahun 806 Masehi, yang menerjemahkan karya-karya Galen dan Hippocrates. Penerjemah lainnya adalah Hunain Ibnu Ishaq, wafat pada tahun 873 Masehi. Hunain adalah penganut Kristen Nestorian yang menjadi asisten Ibnu Musawai. Hunain banyak menerjemahkan karya-karya ilmiah, salah satunya adalah Hermeneutika, karya Aristoteles, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, kemudian dialihbahasakan menjadi bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudzaifa Baihaqi. Kali ini saya akan membaca teks dari slide ke-8, yaitu penerjemah lainnya adalah Sabit bin Qurrah, wafat 901 Masehi. Lagi-lagi, penganut Kristen Nestorian, Sabit menerjemahkan sejumlah karya Yunani tentang matematika dan astronomi, termasuk karya Archimedes yang wafat pada tahun 212 sebelum Masehi. Beberapa terjemahan karya Euclides oleh Hunain direvisi oleh Sabit. Pekerjaan Sabit ini didukung penuh oleh Khalifah Al-Mu'tadid. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.